Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memaparkan profil dari rekayasa perangkat lunak. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ibu Sri Puji Setiati sebagai program keahlian rekayasa perangkat lunak, ketuanya ya di sini ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang untuk para siswa baru. Para siswa baru di sini, meskipun kita bertemu secara PJJ, namun tidak ada masalah ya, kita tetap akan bisa akrab, berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian di sini nanti saya akan memperkenalkan profil dari RPL. Jadi di sini nanti Anda akan mengetahui apa sebenarnya RPL itu sendiri, kemudian mapel yang Anda pelajari itu apa saja, kemudian ada beberapa tenaga pengajar yang nanti saya perkenalkan satu persatu dengan kalian semua. Oke, pertama-tama ini ya, ada slide ini adalah salah satu sebelumnya saya paparkan hasil karya dari siswa tahun 2008 ini, angkatan pertama. Mereka bisa membuat web seperti ini. Ini kebanggaan bagi saya dari mulai mengajar di sini. Contohnya seperti ini. Jadi ada di situ ada profil visi misi, juga ada guru RPL. Nanti tinggal diklik-klik saja. Ya. Kemudian langsung aja ya. Untuk visi misi rekayasa perangkat lunak ini adalah yang pertama, visi terwujudnya lulusan yang unggul, profesional, kompetitif, didasari dengan iman dan takwa. Kemudian visinya itu ada 4. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi dan berwawasan mutu. Kemudian yang kedua, melibatkan peran serta masyarakat, industri dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan keterampilan untuk menguasai iptek. Yang terakhir, melaksanakan bimbingan pembelajaran yang berkesinambungan. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak atau RPL ya. Kalian sudah memilih jurusan di sini, jadi dari awal harus tahu apa yang dimaksud dan ada apakah dengan RPL gitu ya. Ini secara singkatnya di sini Anda bisa lihat juga. Perangkat lunak adalah perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Kemudian perangkat lunak di sini berupa prosedur atau program. Kemudian program itu apa? Program itu adalah kumpulan dari perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, dimulai dari tahap awal sampai dengan analisis. Ya. Kemudian di sini disesuaikan dengan kebutuhannya, misalkan ditentukan spesifiknya juga dari kebutuhan pengguna, desain, pengujian sampai ke pemeliharaan setelah digunakan. Nah, di sini nanti Anda harus mulai mengenal bahasa-bahasa pemrograman yang Anda sebelumnya belum kenal. Jadi kalau Anda membeli laptop atau PC, bahasa-bahasa ini tidak akan muncul. Munculnya setelah Anda dikenalkan oleh guru mapel, misalkan membuat sistem informasi, kemudian harus menggunakan salah satu software. Nah, contohnya di sini ada Visual Basic, kemudian ada Turbo Pascal, ada Photoshop, C++, Dreamweaver, App Inventor, dan JDK.
dan lain-lain, masih banyak sekali ya, tergantung nanti keinginan instrukturnya mau pakai bahasa apa. Terus caranya gimana untuk mendapatkan itu semua? Caranya yaitu dengan menginstal atau mendownload dulu dari internet, ya. Kemudian di sini rekayasa perangkat lunak itu adalah berangkat dari sebuah teknik komputer, ya, di mana tujuannya adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi dunia kerja atau dunia industri. Di sini, besok kalau Anda sudah belajar di sini, ketika praktek, itu para instruktur pasti menginginkan Anda membuat laporan, di mana setiap laporan harus ada covernya. Terus Anda harus paham dengan RPL itu dari bidang studi apa, dari program keahlian apa, gitu ya. Nah, di sini bidangnya itu masuk teknologi dan komputer. Terus programnya dia masuk ke teknik komputer dan informatika. Kalau pakainya jelas nanti akan lahir RPL, TKJ dan multimedia. Ya, untuk yang dua tidak saya bahas di sini. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk RPL di sini ya ada beberapa program yang kami tawarkan. Jadi perbedaan antara RPL dengan SMA itu di sini. Anda bisa melihatnya. Ya. Yang pertama, di sini di SMK, terutama di SMK Negeri 1 Tengaran ini ataupun SMK yang lain, itu pasti ada kunjungan industri. Kalau kita itu ke Pustekom Jakarta. Kemudian yang kedua ada prakrin, di mana yang membedakan antara SMA dengan SMK. Terus di sini juga ada lab komputer, ya. Ada 2 lab, kemudian juga ada piket lab, ada piket UP, ya. Di mana UP dan lab ini nanti saya ambil dari kelas 10 dan kelas 11. Untuk kelas 12 itu tidak, kita konsenkan ke ujian ya. Ya. Kemudian untuk sarana dan prasarananya, untuk jurusan kami rekayasa perangkat lunak ini ada wifi gratis. Kemudian terdapat 2 laboratorium dan di situ ada sekitar 70 PC ya dalam bentuk LCD ya. Kemudian aktif semua. Nanti Anda bisa menggunakan saat jam praktek. Kemudian yang ketujuh, ada program tambahan yaitu karier anak. Di sini nanti Anda akan dibawa ke Rumah Sasongko di Semarang ya. Di situ pembelajarannya nanti asik ya, mengasihkan. Nanti bisa kita lihat contoh gambarnya ada. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah tampilan dari laboratorium komputer. Nah, ini adalah tadi ada 2 lab. Ini adalah lab pertama atau 1 ya yang terdiri dari 35 PC. Kemudian ini ada lab 2, laboratorium 2 sama, cuman ada berbeda sedikit mejanya. Terus kemudian tadi saya janji ada program karier anak di Rumah Sasongko Semarang. Nah, Anda bisa lihat di sini ada pembelajaran yang santai, non formal. Anda bisa melakukan apapun, kapanpun dan dimanapun. Ya, itu bisa dilihat. Nanti kita programkan saat kelas 10 naik kelas 11. Jadi nanti ada angket, Anda memilih mau ikut apa enggak, izin dengan orang tua, kemudian bisa daftar ke kami. Kemudian selanjutnya saya akan mengenalkan di sini untuk guru-guru yang mengajar kalian ya. Jadi ada 10.
Yang pertama itu saya, Bu Siwi ya, sebagai KPK RPL. Kemudian ada Bapak Widiono, Sarjana Teknik, dia sebagai si sukses LSP. Kemudian ada Pak Eko Supriyadi Eskom, dia adalah bagian dari sukses LKS ya, Lomba Karya Siswa. Kemudian nomor 4 ada Pak Ahmad Bagus Babudi, SBDKOM, dia bagian si Humas. Kemudian nomor 5 ada Bapak Imam Dohar, SBDKOM, dia sebagai bendara. Kemudian ada Bu Endah Almarawati, Eskom, dia juga bendara jurusan, tapi kalau Bapak Imam tadi adalah bendara produksi ya. Kemudian yang ketujuh itu ada Pak Titom, itu sebagai Kalek. Kemudian ada Ibu Aprilia Didarnarista, SBDKOM, sebagai sekretaris jurusan. Kemudian ada Bapak Tarmiji, SBDKOM, dia sebagai teknisi. Dan yang ke-10 adalah Ibu Uli Nela Fauziah, SBDKOM, jika dia juga teknisi ya. Kemudian saya perkenalkan satu-satu. Bapak Ibu guru tadi mapel apa gitu ya. Di sini untuk saya sendiri itu mengampu mapel PBO ya. Nanti Anda bertemu dengan saya itu di kelas 3. Ada kelas 12, kelas 11 ada, kelas 12 juga ada. Kemudian yang kedua, Bapak Eko Supriyadi, ya itu ya. Kemudian dia juga mengampu sama dengan saya, pemrograman berorientasi objek di kelas 12. Kemudian ada permodalan perangkat lunak, itu kelas 11. Selanjutnya ada Bapak Widiono, itu mengampu database dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ada Bapak Ahmad Bagus Pabudi, itu mengampu pemrograman berorientasi objek, sama saya juga, tetapi dia kelas 11. Dan desain grafis kelas 10. Berikutnya ada Bapak Imam Mutohar, dia mengampu pemrograman web dan pemrograman perangkat bergerak ya. Berikutnya ada Bu Endah Dwi Ermerawati, dia mengampu pemrograman dasar kelas 10 dan produk kreatif dari kelas 12. Kemudian ada Pak Titom, ya. Terus kemudian ada Bu Aprila Tidar, mengampu basis data. Kemudian ada Pak Tarmiji, mengampu jaringan komputer, dan ada Bu Uli mengampu sistem komputer. Berikutnya ini ringkasan dari mapel-mapel yang saya paparkan. Nanti Anda bisa sejak besok atau nanti mungkin setelah melihat paparan ini, Anda mulai menyiapkan kira-kira jumlah buku berapa ya yang akan saya memperdalam pelajaran RPL. Ya, jadi nanti ada perbedaan antara SMA dengan SMK. Kalau kita nanti setelah ada pelajaran normatif, misalkan kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, kemudian ada adaptif kayak fisika, kimia. Nah, di sini nanti ada namanya pelajaran produktif, di mana di situ ada banyak pelajaran RPL yang nanti bermacam-macam nama mata pelajarannya. Jadi RPL kemudian dipecah-pecah menjadi mata pelajaran apa gitu ya. Bisa dilihat di paparan. Jadi untuk kelas 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa saja di situ? Ada pemrograman dasar, sistem komputer, komputer dan jaringan, simulasi digital, sistem komputer, dasar desain grafis. Nah, di kelas 1 yang paling menarik itu adalah paling menyenangkan itu adalah dasar desain grafis. Karena apa? Ada contohnya ya. Di sini ada banyak, di belakang saya ini ya, ada banyak produk dari anak kelas 1 ya, di antara kemasan-kemasan seperti ini. Ya, ini ya. Ada kemasan makanan ya. Ini yang buat di kelas 1. Ya, jadi nanti besok Anda kalau pengen jadi pengusaha kemasan bisa menggunakan ini ya, bisa dilihat.
Banyak ini di belakang saya ya. Saya tampilkan satu lagi ini ya, misalkan ini banyak ini. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Ini namanya pelajaran desain grafis. Nah, nanti akan menyenangkan di sini. Kemudian selanjutnya untuk pelajaran kelas 11 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Anda nanti belajar 5 mapel ini. Mata pelajaran permodelan perangkat lunak, bagaimana Anda membuat merancang sistem, dari merancang sampai menganalisis ya di sini. Kemudian ada produk kreatif, ada pemrograman berorasi objek, basis data, dan pemrograman web, dinamis, dan perangkat bergerak. Kelas 2 nanti Anda akan bertemu dengan bagaimana cara membuat web. Ya. Web ini adalah nyawa dari jurusan kita, rekayasa perangkat lunak. Namanya merekayasa alat, kemudian lunak, berarti software. Nah, ini adalah kebanggaan dari jurusan RPL. Kita lanjutkan. Untuk kelas 12, di sini ada mata pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, sama. Jadi ada basis data, pemrograman berorasi objek, ada web lagi ya, jumlahnya ini juga banyak, ada 8 jam, kemudian administrasi basis data ada lagi, dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ya tadi ada kesinambungan antara kelas 10, 11, dan 12 dikemas dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti Anda diajarkan bagaimana memasarkan apa yang sudah Anda pelajari. Misalkan di kelas 1 itu Anda membuat desain tadi. Kelas 2 Anda membuat web gitu ya. Kemudian ada lagi nanti misalkan membuat sistem informasi yang lain, misalkan sistem informasi rumah sakit, sistem informasi di kasir, di swalayan, di Indomaret, itu ya semua akan kita pelajari di sini. Anda pelajari di sini. Jadi jangan beranggapan kalian itu nanti bekerja sebagai kasir, jangan. Tetapi bagaimana yang dikerjakan kasir itu, programmernya ya. Jadi jangan salah. Wah, engkau sinau nih gune RPL ternyata jadi kasir, jangan. Cita-citanya kamu yang harus membuat programnya, bukan kasirnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian di sini saya tadi bilang kalau di sini nanti Anda akan mengenal bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan oleh pengajar Anda atau instruktur ya. Di sini saya akan memaparkan contoh aja potongan dari sebuah program-program yang nanti Anda pelajari di sini. Di antaranya adalah ini adalah pelajaran di kelas 10. Namanya softwarenya adalah Turbo Pascal ya. Jadi dia di pemrograman dasar. Nah, ini adalah sebagai dasar Anda di RPL. Kalau di sini Anda logikanya main, ke depannya blender ya. Jadi nggak ada masalah karena logika Anda di sini diajari berpikir logis dan sistematis. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu di sini ada contoh form untuk membuat web. Ya, ini potongan dari pembuatan web dasar. Jadi ini menggunakan bahasa pembikinan tabel dengan HTML ya. Jadi nanti Anda dikasih tahu caranya membuat ini ya dari guru web. Tadi bisa dilihat lagi YouTube-nya. Terus yang mengajar web siapa ya, bisa dikomunikasikan dengan beliau. Kemudian contoh dari penerapan Visual Basic memakai Delphi ya. Kalau Delphi ini sekarang sudah berubah ya, kita udah pakai Visual Basic 12. Jadi nanti tergantung perkembangan zaman dan instruktur yang memakainya. Berikutnya, di sini adalah sebuah contoh dari pembuatan web lagi. Ya, ini bisa nanti itu adalah salah satu contoh. Kemudian nanti Anda juga kenal ya dengan simbol ini Android. Jadi nanti juga Anda akan belajar dengan instruktur kami Pak Imam dan Pak Ditom itu berbasis mobile ya. Jadi bikin pemrograman berbasis mobile atau Android.
Kemudian, ini contohnya salah satu software app inventor untuk belajar Android ya, atau mobile. Tapi nanti tergantung instrukturnya ya. Jadi nggak usah kagetan juga gumunan. Ikuti aja apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu Guru saat praktek. Kemudian yang berikutnya, fasilitas untuk RPL. Di sini ada, tadi sudah saya jelaskan, laboratoriumnya, ada unit produksi, free wifi, area konsultan, pengembangan program, kemudian ada peralatan pembuatan jaringan ya. Terus kemudian untuk sasaran kita itu nanti ini sesuai dengan tahapan atau level kelas 10, 11 dan 12. Jadi yang pertama Anda kami harapkan bisa merakit komputer, bongkar pasang laptop dan menyetop BIOS. Kemudian di sini juga Anda harus bisa menginstal ya sesuai dengan keinginan, kemudian bagaimana membasmi virus dan bagaimana menemukan antivirusnya. Kemudian Anda bisa diharapkan itu bisa melakukan perawatan laptop, PC, service ya. Kemudian bisa membuat web online, pengaturan hosting, domain dan membuat blog. Kemudian sasarannya selain tadi, Anda diharapkan bisa mengedit video dan audio, pembuatan game 2D maupun 3D. Berikutnya itu adalah pembuatan animasi kartun. Jadi nanti perkembangannya animasi itu kita masukkan ke ekstra ya. Di situ nanti Anda bisa membuat aneka desain, jaket, kaos, topi, spanduk dan lain-lainnya. Dan yang paling menjadi nyawa di rekayasa perangkat lunak itu adalah mengakses database. Jadi nanti kalau pelajaran database Anda harus konsentrasi ya. Itu adalah nyawa juga. Kemudian bisa menservis komputer atau laptop ya. Di sini terus untuk development-nya kita mengacu ke sistem penjualan, sistem akuntan, sistem rumah sakit, kemudian ada sistem informasi inventory dan sebagainya ya. Kemudian untuk lulusan RPL yang rekrutmen ini adalah sebuah contoh. Ada yang bekerja di Dikinet, ada yang di Subang Autocom Jakarta, kemudian ada DPT Formula Trik, ada yang magang di Jepang, dan masih banyak lagi bisa dilihat di Hubin SMK Negeri 1 Tangerang. Ya, jadi itu tadi apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan bagi kalian semua. Segera bergabung dengan kami, kemudian segera saling berkenalan, bertatap muka, ya. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.